يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من نلوذ به سواك إنه للهرس العامين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وليليك رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri
Karena dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini mari kita akan melanjutkan ta'lim kita. Kita akan membaca kitab Kifayatul Akhyar, melanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang najis mughallazah ataupun najis anjing ataupun babi, ya, yaitu pada halaman 72, ya, halaman 72 baris keempat dari atas. Far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Far'un. Law walagha fil ina'i kilabun aw qalbun marrat fa fihi khilafun ar-rajih yakfi sab'a. Walau waqa'at najasah ukhra fil ina alladhi walagha fihi al-kalb kafa sab'a. Walau kanatin najasah al-kalbu 'ainiyah falam tazul illa bisalasi ghasalat masalan hasibat wahidah ala sahih. Walau walagha fi syai'in al-kab 'ainiyah falam tazul illa bisalasati ghalah. Walau walagha fi syai'in najasa fa asaba zalika syai'an akhar najasahu wajaba ghuslu zalikal akhar sab'an. Walau walagha fi ta'amin jamidin alqa ma asabahu wa ma hawlahu wa baqiyal baqi ala taharatihi. Walau adkhala kalb ra'sahu fi ina'in fihima wa lam ya'lam hal walagha fihi am la fa in akhraja famuhu basan yabisan lam yuhkam bin najasa wa kaza in akhrajahu rutaban ala rajih li annal asla adamil lulub wa baqa'il ma' ala taharatihi wa rutubati famihi yahtamilu min li'abihi fala yutrah al aslu bisyaqqi wallahu a'lam. Ada cabang permasalahan di sini, ya, yang menjadi perbedaan pula di kalangan para ulama fikih Syafi'i, ya. Nah, perbedaan ini terjadi, ya, lantaran ada masalah yang timbul, ya. Apa itu? Walau walagha fil ina'i kilabun aw qalbun marrat, ya. Tuh, ada satu bejana, ya, satu bejana yang berisi apa nih? Air, ya, tuh. Nah, satu bejana ini, ya, yang ada airnya itu diminum oleh beberapa ekor anjing, ya. Jadi bukan satu ekor anjing yang minum di situ, ya, tapi beberapa ekor, ya. Atau yang minum satu ekor anjing, tapi anjing yang satu ini minumnya berkali-kali, bukan sekali minum. Ya, kalau sekali kan jelas tuh, udah jelas najis. Nah, ini berkali-kali, ya. Atau anjingnya banyak yang minum di situ, ya. Nah, ini hukumnya seperti apa nih? Ya, apakah bejana itu
harus dicuci sebanyak anjing yang minum di situ atau sebanyak ya jilatan anjing yang menjilat pada air tersebut. Ya, ini kita menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Syafi'i ya. Makanya dikatakan di sini fihi khilafun ya, ada perbedaan pendapat ya. Ar-rajih ya, artinya ar-rajih pendapat yang paling kuat ya. Apa itu? Yakfi sab'an ya, cukup bejana yang tadi diminum oleh beberapa ekor anjing atau berkali-kali diminum oleh anjing ya. So, cukup diapain? Dicuci 7 kali aja sekali. Ya, jadi enggak berkali-kali. Jangan dihitung, oh karena yang minum di sini ada 7 ekor anjing, berarti 7 kali 7. 49 kali. Habis waktu itu. Ya, tuh. Jadi seberapa banyak pun anjing yang minum di bejana yang terisi air tadi, mau 10, mau 20, ya, tuh. Itu untuk membersihkannya cukup berapa kali? 7 kali aja. Ya, 7 kali dan sekali, ya, bukan 7 kali kali sekian anjing, bukan. Ya, cukup 7 kali aja atau sekali tuh 7. Ya, enggak dihitung berdasarkan banyaknya apa ya? Anjing yang minum di bejana yang ada airnya tadi. Itu pendapat yang paling apa? Ar-rajih, pendapat yang paling kuat ya, tuh. Walau waqa'at najasa ukhra ya, tuh, sekalipun apa itu? Terjatuhnya najis yang lain pada bejana yang sudah dijilat ame anjing tadi ya, tuh kapa sab'ah juga cukup dicuci 7 kali saja. Artinya ya, meskipun itu udah sekian banyak ya anjing yang minum di bejana tadi ya, habis udah anjing diminum tadi di bejana tadi itu kejatuhan najis yang lain ya, contohnya ada babi minum di situ atau kejatuhan bangkai tikus atau yang saya itu tuh ya, itu tetap cucinya juga berapa kali? 7 kali aja ya. Jadi enggak mesti ataupun enggak harus diulang berkali-kali, dihitung 7 kali sekali sekian, bukan ya. Jadi 7 kali 1 aja ya, tuh. Jadi enggak berulang ulang ya, tuh. Nah, kita kan kadang enggak tahu ya, apalagi rumah-rumah yang di mana ya di situ banyak orang miara anjing ataupun banyak anjing liar ya. Kita ada baskom di depan rumah kita, ya sebenarnya kita bukan naruh air sih, air hujan jatuh kesimpan di situ kan ya. Nah, di situ beberapa ekor anjing tuh minum di situ ya. Kita nggak tahu berapa ekornya tuh ya. Kalau banyak tetap sekali kali 7 ya, atau seekor anjing tapi diminum berkali-kali tetap 7 kali juga cucinya ya. Dan apabila kejatuhan najis yang lain juga selain najis iliur anjing tadi, tetap dicucinya berapa kali? 7 kali juga ya. Jadi jangan dipisahin, ini 7 kali buat bersihin najis anjing nih ya, ini yang tikus 1 kali ya, ini bangkai kucing 1 kali, enggak begitu ya. Jadi tetap kalau yang najis beratnya aja udah keangkat, apalagi najis yang kecil-kecilnya ya, karena yang diperhitungkannya itu adalah najisnya najis mughallazah ataupun najis yang berat tuh ya, tuh. Walau kanat najasah al-kalb ainiyah ya, seandainya ya ada najis anjing yang ainiyah. Apa itu ainiyah? Yang kelihatan, yang nampak ya. Jadi Pak, yang dikatakan ya najis anjing yang berat itu, yang mughallazah itu sebatas pada apanya? Hah? Liurnya doang, liur anjingnya ya. Kalau yang lainnya itu ya, mau kencingnya, mau kotorannya ya, itu enggak mesti dicuci berapa kali? 7 kali ya. Jadi kita harus paham, yang harus dicuci 7 kali adalah karena terkena apanya? Air liur anjingnya itu ya. Kalau kotorannya
ya, air kencingnya dan sebagainya itu tetap cucinya sama dengan yang kotoran lain. Ya, itu. Nah, ini ada najis anjing yang kelihatan, yang nampak entah itu kotorannya atau kencingnya itu, ya. Falam tazul illa bisalasi ghasalat. Masalah. Ya. Nah, najis anjing yang nampak atau yang kelihatan ini dia nggak bisa dihilangkan kecuali dengan 3 kali cuci, ya, atau dengan 3 kali dibersihin. Tuh, ya. Maka apa? Hasibat wahidah ala sahih. Cukup 1 kali juga dibersihkannya, ya, nggak apa-apa. Ya, asalkan memang kalau kita udah ya yakin kalau 1 kali cucian itu sudah apa? Sudah bersih. Ya, kalau kita belum yakin atau kita masih ragu, tetap cuci berapa kali? 3 kali. Ya, tuh 3 kali cuci. Baik. Walau walagha fi syai'in najasahu fa asaba dzalika syai'an akhar najasahu wajaba ghuslu dzalikal akhar sab'an. Nah, seandainya ya ada anjing minum di bejana kita. Ya, minum di bejana kita nih. Ya, habis diminum ame bejana yang ada airnya tadi ame anjing tuh, tahu-tahu air yang bekas minum anjing tadi nyipret ke tempat benda yang lain. Ya. Jadi yang kena cipratan bekas liur anjing tadi harus diapain? Dicuci 7 kali juga. Hati-hati makanya nih. Ya, jadi bukan yang terkena air liur langsungnya aja yang harus 7 kali cuci. Tapi yang terkena cipratan, kena akibat najis liur anjing tadi pun harus dicuci 7 kali. Nah, beda sama yang tadi. Ya, kalau tadi kan tempatnya satu, ya. Nah, ini karena apa namanya? Ya, kecipratan atau berceceran kemana-mana, ya, yang terkena bekas air minum anjing tadi pun harus dicuci 7 kali. Ya, jadi jangan kita bilang apa ya, sekali aja dah. Contohnya nih, ya, air minum di gelas anjing satu ini nih. Ya, minumnya di sini. Tahu-tahu mungkin ya anjing itu kecebur kakinya atau ada orang kita lihat tuh, kita tahu bekas air minum situ, anjing minum situ, ya, anak-anak main semuanya tumpah. Nah, kena gelas yang ini nih. Ya, nah gelas yang kedua harus diapain? Cuci 7 kali juga. Ya, jadi nggak cukup sekali. Lah kan dia nggak langsung Ustadz, tetap meskipun nggak langsung, ya, karena dia udah apa? Terkontaminasi dengan najis mughalladhah. Ya, tuh. Tetap harus berapa ya? 7 kali. Ya, atau terkena baju kita cipratannya. Sama, ya. Baju kita suci berapa ya? 7 kali juga. Ya, tangan kita sama 7 kali juga. Ya, lantaran apa ya? Kena cipratan di mana tempat air minum tadi anjing minum tadi itu. Ya, tuh. Baik. Walau walagha fi ta'amin jamidin. Nah, nih, ya. Seandainya ya, seekor anjing ya, walagha fi ta'amin jamid. Ya, dia menjilatkan ya atau mengeluarkan lidahnya. Karena kalau walagha di sini artinya apa sih? Ya, mengambil sesuatu dengan menggunakan lidah. Ya, entah itu dia minum ataupun makan atau dia jilat. Ya, itu. Nah, ini ada seekor anjing nih ya. Dia jilat makanan-makanan yang beku, makanan yang keras contohnya. Ya, contohnya mungkin dia jilat dodol. Ya, dodol yang udah keras tuh. Ya. Nah, ketika anjing jilat dodol yang udah keras itu, ya, kata pengarang kitab ini, apa tuh? Alqa ma asabahu wa ma haulahu. Ya, dibuangin yang bekas kena jilatan anjing aja. Ya, jadi jangan ya ada dodol satu nampan, dijilat dikit doang, buang semuanya jangan. Ya. Nah, ini kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu kelihatan oh nih anjing kita jilatan sini doang nih, udah kopein aja dah, kita buang tuh. Ya, yang kena jilatan anjing atau yang sekitarnya itu. Ya, ya kalau bisa mahaulahu di sini maksudnya
Contohnya anjing jilat 2 cm. Kita lebihin dah jadi 4 cm yang kita buangin. Ya, jadi biar kita ya yakin tuh, ya. Jadi yang terkena jilatannya yang dibuangin. Nah, sisanya diapain? Wa baqiyal baqi ala taharati. Ya, sisanya tuh dodol tetap dalam keadaan apa ya? Suci. Ya. Nah, ini kira-kira ilatnya apa nih? Sebabnya karena makanan yang beku ataupun yang keras. Ya, kalau benda cair nggak bisa. Kalau benda cair pasti ngapain? Udah langsung menyebar, larut dia. Ya, tuh. Contoh tuh, ya. Kalau ada bapak, ya, habis ngaduk dodol, taruh di atas bali, tahu-tahu anjing naik, jilat tuh dikit pinggirannya, buangin yang bekas dijilat sama anjingnya aja. Sisanya diapain? Ya, dimakan nggak apa-apa. Ya, makan sendiri jangan kasih orang. Ya, ya. So. Kalau tempat nyimpen dodolnya, nampan atau baskomnya itu kena, baskom atau nampannya harus dicuci. Ya, berarti harus diapain? Dipindahin tempatnya diganti. Ya, ini yang dibahas sini adalah kalau dia hanya jilat pada makanan yang apa ya? Yang keras doang. Ya, tuh. Jadi dibuangin yang kena jilatannya aja. Ya. Ya kalau kita jilatannya bukan nggak tege, ya, bukan anjing jil, anjing jil biarin dah, buangin aja terus kita makan. Kira-kira kita mau nggak? Ya kayaknya udah gimana gitu ya. Ya, tuh, lain lagi dah pikiran kita itu. Ya. Baik. Walau adkhala kalb ra'sahu fi ina'in fihi ma'un. Ya. Nah, seandainya seekor anjing memasukkan palanya ke dalam sebuah bejana yang mana bejana itu ada apanya? Ada airnya. Ya, jadi ada tempayan atau ada ember atau ada baskom. Ya, atau ada airnya. Di situ anjing masukin palanya. Ya, anjing masukin apanya? Palanya. Walam ya'lam hal walagha fihi amla. Ya, sedangkan tuh orang nggak tahu. Ini kira-kira anjing minum di sini apa enggak ya? Ya, walam ya'lam. Dia nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu kan nggak apa-apa, ya, nggak dosa. Ya, tuh. Ada anjing tadi dia ngelihat itu. Ya, masukin palanya kemana? Ke bejana tadi. Tapi dia nggak tahu nih anjing minum apa kagak. Ya, tuh. Nah, apa yang terjadi? Di sini dikatakan, ya, tuh. Fa in akhraja famuhu yabisan lam yuhkam bin najasah. Ya, seandainya saat ya kita lihat tuh anjing ngeluarin palanya dari ember atau bejana tadi, tapi itu pala anjing dalam keadaan kering, berarti itu airnya tetap suci. Ya. Kalau seandainya apa? Tuh anjing begitu ngeluarin palanya habis dalam apa namanya bejana tadi, kita palanya kering, nggak kelihatan basah sama sekali. Ya kan? Itu. Karena kan kalau anjing itu minum paling enggak tuh ada apanya? Bekas celuban ya mulut dia di situ. Ya, itu. Bekas ada pokoknya agak lepek dah ibarat itu basah. Ya. Tapi kalau kita lihat tuh memang kita yakin, oh anjingnya kering tuh. Ya, berarti tuh anjing nggak minum, cuma sekedar masukin palanya doang. Ya. Nah, dalam keadaan kondisi seperti itu, tuh airnya tetap apa? Suci. Ya, kalau memang nyata-nyata jelas kita lihat tuh anjing palanya begitu keluar dalam keadaan kering, ya, ya bisa itu, ya. Tuh. Wakaza, ya, begitu pula in akhrajahu rutaban ala rajih, ya, begitu pula ya saat dikeluarkan tuh ya apa namanya ya mulutnya itu dalam keadaan apa ya basah, ya rutab itu basah, ya tuh ala rajih itu hukumnya sama, berarti apa ya
berarti itu anjing juga bukan minum di situ. Ya, ini menurut pendapat yang Rabi. Kenapa? Li'annal asla adamil bulu. Karena ya kita yakin di awal kita yakin kalau memang anjing tuh nggak minum di tempayan tadi atau di bejana tadi. Ya, tapi kalau awalnya kita yakin nggak gue yakin pasti anjing minum. Ya, nah udah tuh tetap yakin berarti airnya itu najis. Ya, tapi kalau kita nggak yakin, kita ragu, kita yakinnya kepada anjing nggak minum tuh. Ya, nggak minum. Ya, kenapa? Begitu keluar dari bejana tadi, palanya nggak ada kena air sedikit pun. Ya, tuh. Maka yang kedua ada keyakinan seperti itu, meskipun dia basah juga tetap ar-rajih adami apa itu? Adamin najasati ma. Airnya tidak jadi najis. Ya, itu. Baik. Wa baqaul ma'ala taharah, dan airnya itu masih tetap dalam keadaan suci, ya. Wa rutubah pamuhu, sedangkan adanya basah pada mulut anjing itu yahtamilu annaha min li'abihi, ya. Itu adanya ya basah pada mulut anjing itu disebabkan karena apa? Liur anjing itu. Ya, kenapa bisa jadi tuh anjing kan mainin apa? Liurnya kan pakai apanya tuh? Kayak lidahnya jilat-jilat gitu diputar-putar kan, itu bisa jadi, ya bukan karena apa, itu dia minum di situ, ya. Jadi basahnya itu apa namanya mulutnya itu apa, innaha min li'abihi, ya fala yutrah al aslu bisyaktu, maka nggak akan kita mengambil sesuatu yang apa ya, yang syak ataupun yang ragu, ya. Karena dalam kaidah fikih dikatakan al yakin la yuzalu bisyakki, ya. Sesuatu yang sudah kita yakini tidak bisa diapain, dihilangkan dengan adanya keraguan, ya. Jadi apa-apa tuh Pak, ya yang kita jalankan itu sesuatu yang kita ya yakin, ya. Jangan kita melakukan sesuatu memakai suatu hukum yang ragu, ya. Contohnya jangan jauh-jauh lah, contoh yang gampang Pak, kita pengen nyebrang jalan, nyebrang ragu-ragu, nyebrang kagak, mundur nyebrang kagak, akhirnya ngapain, nyebrang juga, akhirnya kenapa, kecelakaan, ragu-ragu, ya kan. Udah di tengah mundur lagi, ya maju lagi, mundur lagi, tahu-tahu begitu dia maju mobil atau motor kenceng, gubrak ojek, tabrak akhirnya. Ya, tuh namanya ragu, ya. Makanya Nabi pesankan dalam sebuah hadis, kata Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribu, ya, tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, ya, kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu, ya. Jadi kalau kita ngapain Pak ragu-ragu itu jangan, ya, ragu-ragu jangan. Ngaji kagak ya, hujan, ya. Kalau masalah ngaji kagak jangan kayak ragu-ragu, tetap, ya kan. Kan orang kita kalau kata Ki Zainuddin MZ kan, ya mau ngaji yang dikeluarin apaan ya, tangannya ya gerimis, padahal bisa